Perkenalkan, pertama-tama selamat datang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap rekan-rekan yang sudah mau datang ke tempat kami. Perkenalkan, saya Farli Lumopa. Kedudukan saya dalam perkara ini sebagai penggugat, dan saya didampingi dengan adik-adik saya, Saudari Mesya sebagai kuasa hukum dan Saudari Cynthia sebagai kuasa hukum. Oke Bang, mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan pengajuan perdata ya? Ya, perdata. Jaksel terkait dugaan Wan Prestasi itu. Wan Prestasi. Nah, dijelaskan terlebih dahulu kronologisnya seperti apa Bang? Jadi, ya, kronologinya karena pertama kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ininya awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Aldi Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan, karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Moko Ago ya. Yoko Vera Moko Ago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025, dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa diarahkan ke perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk bahasanya kepolisian lah ya. Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini gitu. Iya, betul. Kenapa mengarahnya ke perdata bukan ke pidana tindak penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga. Sudah berjalan. Kapan dilaporkan untuk tindak pidananya sendiri? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dengan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana terkait pidana ini? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Besar kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu ya? Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian Bang? Seperti apa awalnya dia? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan, dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Dibantu ya?
akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah, salah satu mantan penguasa di ini, dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke polisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjian lah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz ini kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Nah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan, karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun, kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000. Beserta saya dijanjikan akan dikasih 15% dari 3.650.000. Setelah bulan Mei dia memberi 500. Bulan Mei, habis bulan Mei, bulan Juni dia udah nggak bayar lagi sampai September. Makanya itu karena namanya nama saya gugatlah secara perdata. Tapi kalau pidananya karena tidak bisa melaporkan Aldi Fairuz langsung, tapi melaporkan Agung Wahyono, makanya pidananya itu yang dilaporkan Agung Wahyono. Bukan Adli. Ya? Bukan Adli, karena nggak ada hubungannya dengan Adli. Gitu. Dia si Abdul Hadi ini juga tidak kenal si Aldi Fairuz, taunya Agung Wahyono ini, begitu. Seperti itu. Sisa kekurangannya dia cuma terima 500, sisanya 3.150.000 plus yang 15%. Iya, jadi berapa totalnya? Jadi plus 15% dari 3.650.000 plus 3.150.000
150. Setelah ada laporan kepada gudang perdata ini sendiri, sudah ada respon dari ahli belum? Kalau pidana sudah bahkan sudah dipanggil dan Aldi sudah mengakui di kepolisian. Tetapi di perdatanya ini dia tidak datang dalam gugatan. Begitu. Karena yang dilaporkan Agung ya, bukannya Adli ya? Agung, tapi kan pengembangan kepolisian aliran dana itu sampailah ke Aldi Fairuz begitu. Sudah dipanggil jadi saksi ya? Sudah. Ahlinya Semua. Berarti semua sudah diperiksa ya? terkait Sudah pidana. diperiksa semua. Bahkan bukan cuma Aldi Fairuz, seluruh Circle-nya. circle-nya dia itu yang tim untuk membantu itu semua sudah dipanggil. Ya. Bang, oke. Saat pertemuan dengan Adli Fairuz itu yang dipertemukan oleh Agung Wahyono, Abang bertemu kan? Bertemu? Abang sempat nggak bilang bahwa Bang Adli ini jenderal? Apa gimana? Sempat Enggak, nggak? saya cuma kaget loh. Mana jenderalnya? Katanya Jenderal Ahmad. Saya cuma bilang begitu ke Agung Wahyono. Tapi Nah. tidak bertanya langsung ke Adli Fairuz. terkait Enggak. jenderal. Saya udah tahu kalau Aldi Fairuz itu bukan jenderal, dia artis. Jadi saya tanya ke Agungnya karena kan sebetulnya saya meminta pertanggungjawaban Agung Wahyono ini, bukan si Aldi Fairuz. Begitu. Tapi respon Adli waktu dia tahu dibilang jenderal itu gimana? Nggak tahu saya. Dia itu kan pembicaraan saya berdua. Dia tidak dengar. Oh, dia nggak dengar. Heeh. Berarti saat pertemuan Abang dengan Agung Wahyono dan Adli Fairuz, ada omongan bahwa ini bisa masuk lolos kepolisian atau enggak? Ada sempat pembicaraan itu tidak? Saya sebetulnya tidak masuk ke pengurusan. Saya cuma ditunjuk, dikuasakan oleh mereka berdua untuk mengawasi perjanjian ini. Bagaimana, apakah ini bisa tercapai atau tidak? Iya, saat Abang bertemu dengan Adli Fairuz sendiri dan bertemu dengan Agung Wahyono kan bertiga nih, Iya. gitu kan? Iya. Abang sempat bertanya tidak kepada Adli Fairuz, bagaimana ini kejelasannya? Karena kan Abang mengawasi kan, bisa tidak Adli memasukkan ini atau tidak gitu? Ada nggak jawaban dari dia? Iya. Karena sudah terjadi, jadi saya tidak bertanya ke situ. Kan sini sudah gagal nih, sudah gagal. Jadi saya bertanyanya cuma bisa ada pengembalian nggak? Jadi tidak balik lagi bisa atau tidak? Jadi ketemunya setelah udah kejadian. Setelah udah kejadian. Sebetulnya kalau umur si anak itu masih mencukupi, si Abdul Hani ini masih mau untuk ini karena dia kepalang basah menurut dia bilang gitu. Dia sudah jual rumah untuk membantu anaknya. Ternyata begini. Tapi kalau Akpol itu kan terbatas usianya. Nah, begitu ini usianya sudah lewat ya tidak bisa lagi satu-satunya jalan minta pengembalian. Itulah yang saya minta ke si Aldi Fairuz. Jadi saya tidak membahas lagi bisa atau enggak atau bagaimana channelnya siapa, saya nggak masuk ke situ. Oh, nggak masuk ke situ. Nggak masuk ke situ. Bang, kalau dengar-dengar ada nggak mungkin info selain kerabat abang si Abdul sendiri, korban lain yang juga jadi ini-ininya Abdul dan si Abdul sendiri? Kurang tahu saya. Berarti cuma Ha-ha. sejauh ini satu ya? Sejauh ini yang saya tahu ini ya cuma ini Abdul Hadi aja ya. Abdul Hadi ini. Tapi saya dengar sih mungkin ada yang lain. Tapi itu saya nggak berani nggak berani bilang itu ada atau tidak karena nggak yakin saya. Gitu. Oke. Oke. Boleh. Sampai saat ini udah ada komunikasi lagi nggak? Ya Pak Sudah enggak. terakhir kapan? Terakhir bulan-bulan setelah saya gugat aja. Setelah dilaporkan itu bulan Juni, sudah itu lost kontak. Bukan lost kontak, saya udah capek juga dengan janji-janji. So kalau dihubungi, oh iya, insya Allah, begitu terus. Jadi akhirnya saya bilang, wah ini jangan bawa nama agama hanya gara-gara buat PHP aja. Saya bilang begitu ke Aldi Fairuz. Terus sejak itu saya udah nggak mau berhubungan lagi begitu. Langsung aja upaya hukum ya bang. Langsung upaya hukum dengan melaporkan. Biar ini perkaranya awalnya kejadiannya kapan? Kejadian itu 2023 ya. 2023. Sudah. Agung ketemu sama Abdul 2023 Iya, di bulannya saya lupa karena waktu itu kan saya belum terlibat.
Nah mereka ini berdua ini memanggil saya untuk menjaga sebetulnya transaksi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi karena mereka bekas klien saya, dia tahu juga saya ini seorang lawyer, jadi diundanglah saya sebagai pengaman istilahnya. Kalau istilah kami itu orang tengahnya, begitu. 2023 kemudian aku sendiri dijanjikan mungkin berapa tahun gitu oke ini masuk tahun depan atau kayak gimana? Tahun 2003 itu harusnya sudah dijanjikan sudah masuk. 2023. 2023 itu. Ternyata 2023 tidak masuk. Saya minta uangnya, dia bilang, "Coba deh 2024." Dia bilang begitu. Saya tanya sama si Abdul Hadi, ya udah kasih kesempatan aja, Bang. 2024. Nah, begitu 2024 nggak diterima juga. Dia mau janjikan 2025, tapi kan umurnya udah lewat. Jadi Gitu. 2 kali ya Bang? 2 kali. 2 kali gagal. Oke. Oke, makasih Bang.